teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 42. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku bakalan membahas tentang apa sebenarnya penyebab dari adanya sakit psoriasis pada diri seseorang. Karena aku yakin banget nih, banyak di luar sana sahabat-sahabat psoriasis yang masih bertanya-tanya, masih bingung, masih nggak tahu kok bisa ya aku kena psoriasis, kok aku ya, kenapa ya? Dan itu juga terjadi sama aku. Aku dulu juga bertanya-tanya terus kenapa aku sakit ini, dari mana datangnya. Nah, hari ini aku bakal bahas ya. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Sebenarnya guys, sampai hari ini tuh masih belum diketahui loh apa sih sebenarnya penyebab utama dari terjadinya psoriasis pada diri seseorang. Menurut para ahli dan juga dokter-dokter, mereka belum bisa nih menemukan apa sih yang benar-benar memicu nih adanya psoriasis. Tapi memang sih ada beberapa dugaan-dugaan utama. Cuman sebenarnya yang paling utama banget, yang paling ini yang benar-benar make sense banget tuh adalah karena terjadinya kerusakan sistem kekebalan tubuh dalam diri orang tersebut gitu. Jadi bisa dibilang adalah kan sistem kekebalan tubuh itu kan mengandung sel darah putih atau bisa disebutnya adalah limfosit T atau sel T. Nah, jadi sebenarnya tugasnya si sel T ini itu tuh untuk membunuh virus ataupun bakteri. Cuman karena adanya kesalahan, karena adanya error tadi dalam tubuh kita, jadi yang dimana harusnya tuh dia membunuh kuman dan bakteri, malah kebalikannya, si sel T ini atau si limfosit T ini dia malah membunuh yang baik-baiknya. Nah, apa yang terjadi ketika si limfosit T itu membunuh yang baik itu? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya penumpukan kulit-kulit baru pada pasien atau pada penderita sakit tersebut, sakit psoriasis ini gitu. Nah, yang kita tahu kan, apa yang belum tahu nih ya, untuk orang-orang normal atau orang-orang awam, pergantian kulit mereka tuh kan sekitar 3 sampai dengan 4 minggu sekali. Dan itu pun juga kita nggak bisa lihat, maksudnya ada beberapa orang yang bisa ngelihat mereka memang berganti kulit, tapi pun ada juga beberapa orang seperti aku yang dulu belum pernah sakit psoriasis juga, pas aku ganti kulit tuh aku nggak pernah sadar kalau aku lagi ganti kulit, karena memang bener-bener cuman ya nggak bisa kelihatan, bener-bener kayak secara kasat mata ya udah cuma kecil-kecil aja berganti kulit gitu, nggak bener-bener kelopek-kelopek gede-gede gitu, enggak. Nah, tapi beda cerita dengan orang yang terkena sakit psoriasis. Kalau orang yang terkena psoriasis, mereka tuh akan berganti kulit 3 sampai dengan 4 hari. Jadi kalian bayangkan 3 sampai dengan 4 hari ketika kulitnya masih ada, udah harus ganti baru lagi karena tadi adanya keeroran atau kesalahan teknis dalam tubuh kita. Akhirnya dia bertumpuk yang itulah kita bisa lihat sekarang di tubuh kita itu sebagai kering-kering atau peces-peces yang selalu kita lihat setiap harinya di tubuh kita gitu. Jadi memang yang bener-bener utama banget karena adanya kerusakan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dalam tubuh kita gitu. Makanya dokter-dokter dan para ahli bilang sakit psoriasis ini termasuk golongan sakit autoimun, karena memang si imunnya nih nggak sinkron, si imunnya nih memang nggak gini, memang error gitu. Harusnya bunuh apa dia malah bunuh yang lainnya, harusnya bunuh yang jahat dia malah bunuh yang baik gitu sih guys. Nah, untuk yang lainnya lagi nih, apalagi sih sebenarnya yang bisa memicu terjadinya psoriasis pada diri seseorang? Dari yang aku baca juga, sebenarnya sifat keturunan tuh juga berpengaruh besar gitu dari adanya sakit psoriasis pada diri seseorang. Jadi contohnya misalnya orang tua kalian atau mungkin kakek nenek kalian atau mungkin buyut-buyut kalian, intinya masih sedarah sama kita, ya apa kita tuh mungkin mereka ada yang terkena psoriasis atau mungkin mereka ada yang terkena sakit autoimun lainnya, itu kemungkinan besar kayak sekitar 70 sampai dengan 80% itu kita pun juga akan bisa mengidap sakit psoriasis gitu. Tapi kalau aku ceritanya beda nih, karena memang setelah ditelusuri kayak keluarga aku nggak ada yang sakit seperti itu gitu, tapi aku tiba-tiba kena, dan itu juga mungkin aja. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nggak gara-gara keturunan pun juga akan kena psoriasis. Jadi memang sebenarnya aku bisa bilang random banget sih guys, kita bisa kena psoriasis atau enggak gitu. Nah, tapi mungkin aja nih bisa kita kena selain keturunan, itu juga nyambung lagi nih ke yang nomor 3. Faktornya itu adalah stres yang berlebihan. Kita tahulah stres itu
nggak harus sakit psoriasis, sakit apapun, even nggak sakit aja, karena stres itu bisa memicu sakit. Karena kita stres bisa memicu kita sakit tertentu gitu nggak sih, apalagi kalau kita punya psoriasis gitu kan. Dan stres yang berlebihan atau berkelanjutan ini itu juga bisa menjadi pemicu dari adanya sakit psoriasis pada diri seseorang. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita kayak aku nggak stres, aku nggak ada pikiran berlebih. Cuman kan stres itu kadang datangnya juga tiba-tiba, datangnya juga kita kayak nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya stres gitu kan. Dan tiba-tiba boom, datanglah psoriasis, tiba-tiba ada psoriasis. Jadi stres juga bisa nih guys termasuk dari pemicu kenapa kita bisa terkena psoriasis. Jadi itulah 3 yang utama. Yang pertama tuh sistem imun yang terganggu, itu yang benar-benar dokter tuh meyakini memang itulah salah satu yang bisa menjadi pemicu terbesar lah adanya sakit psoriasis pada diri seseorang. Terus yang kedua tuh ada faktor keturunan. Jadi di atas kita, orang tua atau nenek moyang itu punya sakit autoimun atau sakit kulit atau sakit psoriasis, dan yang ketiga itu stres yang berkelanjutan. Jadi itu sih guys sebenarnya yang bisa aku sharing untuk teman-teman sekalian tentang faktor-faktor yang bisa aja terjadi atau faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya sakit psoriasis pada diri seseorang. Kalau emang kalian tuh nggak merasa, untuk faktor kedua sama ketiga ya, kalau kalian nggak merasa hal itu terjadi, mungkin aja dari faktor yang pertama tadi terjadi gitu kan. Dan kalau aku sih bisa sampai ada di titik ini untuk nggak bertanya lagi sebenarnya juga susah, karena memang aku melewati kayak panjang juga ya perjalanan gitu kan. Bertanya-tanya terus kok aku yang sakit ya, padahal kan aku dulu nggak kenapa-napa, kenapa aku gitu kan. Cuman setelah aku pelajari lagi, setelah aku resapi lagi, dalami lagi, ternyata memang mungkin ya memang Tuhan, memang Tuhan maksudnya memberikan aku sakit ini untuk membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku selalu berpikir seperti itu. Jadi memang selalu tanamkan juga nih guys, aku ingetin ke teman-teman sekalian untuk selalu menanamkan pikiran positif. Jadi memang apapun lah penyebabnya atau apapun kenapa kita bisa sakit kayak gini, mungkin dokter bisa bilang A, B, C, D, E, F, G, tapi kan kembali lagi maksudnya kita percaya, kalau memang kalian percaya Tuhan, aku nggak bilang kalau kalian nggak percaya, tapi kan ada juga nih beberapa orang mungkin yang nggak percaya dengan agama gitu kan. Cuman kalau memang kalian percaya agama, aku sih selalu pikirnya ya ini adalah suatu tanggung jawab atau suatu tanggung jawab lah aku, Tuhan kasih ke aku, dan aku yakin kayak aku bisa jalanin, dan Tuhan pun tahu aku pasti bisa gitu, dan aku yakin kalian juga pasti bisa untuk menjalani sakit psoriasis ini. Kayak gitu sih guys, ini videonya benar-benar singkat banget karena memang aku kemarin tuh juga sempat dapat pertanyaan, Audi bahas tuh tentang apa sih penyebabnya ini dari sakit psoriasis. Sebenarnya itu sih yang bisa aku bahas ke teman-teman hari ini, karena memang sampai hari ini juga dokter belum bisa memastikan bener-bener nih apa gitu kan terjadi itu karena apa. Cuman ya inilah 3 dugaan utama ini yang paling kuat banget sih sebenarnya terjadi. Tapi yang bener-bener kalau menurut aku make sense banget sih yang pertama tuh bener-bener kuat banget, karena kan memang keeroran atau kerusakan organ dalam tubuh kita kan kita juga nggak tahu kan. Nah mungkin itulah yang bisa benar-benar memicu kita akhirnya menjadi sakit psoriasis gitu. Terus kalau buat apa-apanya aja, misalnya nih kalian udah kena psoriasis, nah untuk apa-apanya aja yang harus dihindari supaya kalian nggak kumat-kumat terus, bisa cek video aku ya yang psoriasis talk nomor 40 kalau nggak salah deh, sama psoriasis talk nomor 5. Nanti aku bakal taruh semua linknya di description box, kalian boleh langsung aja cek di bawah sana ya. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Videonya lumayan singkat tapi semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Yang mau request video-video apalagi mau aku buat selanjutnya boleh banget, karena aku udah nampung nih beberapa requestan dari sahabat-sahabat psoriasis dan cukup banyak dan semuanya interesting banget. Jadi nggak sabar banget aku untuk bikin video ini dan post juga buat teman-teman sekalian. Kayaknya sekian dulu guys untuk video kali ini. Thank you so much for watching Psoriasis Talk episode ke-42 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.